Selamat datang ke Minggu Doa Daerah Kependetaan Rosok, kepada anggota-anggota gereja, juga kepada sahabat-sahabat. Terima kasih karena kamu semua sudah bergabung, tidak kiralah di dalam Zoom ini, maupun di live YouTube ataupun live Facebook. Nah, pada malam ini sekali lagi kita akan belajar satu firman Tuhan, satu pelajaran yang telah disiapkan. Nah, untuk kita bersama memulakan acara, saya serahkan kepada pemimpin puji-pujian. Selamat malam kepada kita semua. Syukur puji Tuhan sebab kita ada peluang sekali lagi untuk bersama-sama dalam kebaktian Minggu Sembahyang secara online. Sebagai lagu puji-pujian kita pada malam ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu dalam LPMI 114, Aku Jadi Milikmu Ya Tuhan. Aku jadi milikmu ya Tuhan, oh besarlah kasih-Mu. Tapi aku rindu dan percaya lebih dekat padamu, lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Sucikan aku dalam kerja-Mu oleh kuasa rahmat-Mu. Engkaulah pengharapan jiwaku, jadilah kehendak-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Oh kesukaan yang tak terduga di hadapan takhta-Mu. Bila ku sembah Tuhan di syurga, di sana Tuhan tunggu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Meskipun aku tidak tahu Tuhan akan segala maksud-Mu, bila aku dapat perdamaian, baru senang hatiku. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu.
Mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah namamu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang maha hadir dan melindungi kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa agar kami diberikan penjagaan serta perlindungan dan juga pengampunan di atas segala dosa kesalahan perbuatan kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa meminta kepadamu, biarlah Tuhan memberkati kami semua, para anggota gereja di kawasan daerah Kependetaan Rosok ini, untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pembicara kami Elda Joseph, agar setiap yang disampaikan itu memberi kepada kami nasihat yang baik. Begitu juga kepada Elda Joseph Tuhan, berkati dia agar dia dapat sampaikan firman Tuhan yang datang daripada-Mu Tuhan, dan kami semua mengerti satu persatu. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah mendengar akan doa kami ini. Kami benar-benar menyerahkan diri kepadamu. Kami benar-benar memohon kepadamu penjagaan daripada-Mu. Berikanlah kami servis internet yang baik, agar setiap satu persatu kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, Engkau yang sudah sempurnakan ini, dan biarlah Engkau juga yang menjawab setiap permohonan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Salam damai, Shalom, selamat bergabung dan selamat bertemu kembali di ruang udara bersempena Minggu Sembahyang Online Daerah Kependetaan Rosok, Kota Belud. Syukur dan puji Tuhan, karena dengan limpah kurnia-Nya kita dapat dipertemukan sekali lagi di sini. Ya, terima kasih kepada Pastor W, Pastor Daerah Kependetaan Rosok, di atas komitmen. Begitu juga dengan para petugas malam ini yang sudah mengangkat kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, pada malam ini tajuk perkabaran yang kita akan dengar adalah nilai kerajaan dan hidup Kristen. Ianya ditulis oleh Audrey Anderson yang sedang melayani pada masa ini sebagai setiausaha eksekutif bagi divisi Trans Eropa General Conference of Seventh-day Adventists. Nah, saudara dan saudari, sebelum kita meneruskan perkongsian kita pada malam ini, saya suka untuk membawa kita untuk berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah kuasa-Mu, ditinggikanlah kerajaan-Mu, karena hanya Engkau yang layak untuk disembah dan hanya Engkau yang layak untuk dipuji. Nah, terima kasih Tuhan di atas malaikat dan roh-Mu yang sudah Engkau kirim kepada kami satu persatu dimanapun kami berada, agar kami senang untuk mendengar firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga memimpin hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, agar semuanya yang akan disampaikan, yang keluar daripada mulut ini adalah kehendak dan rencana Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan di atas pengampunan-Mu. Di dalam Yesus
Kami mahu berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari, Seventh Day Adventist ditemui di kebanyakan negara di dunia. Dalam Wahyu 14 ayat 12 memberitahu kita mengapa ini berlaku. Nah, saya suka untuk membaca apa yang terkandung ataupun apa yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 12. Ianya berbunyi seperti ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, saudara, petikan apokaliptik ini menerangkan kepada kita dua nilai dan kebenaran utama yang mengukur iman kita sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah iman yang menyelamatkan di dalam Yesus sebagai satu-satunya juru selamat manusia. Dan yang kedua, kepatuhan kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, nilai-nilai kekal ini menciptakan kedamaian, kegembiraan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, fokus kita yang pertama pada malam ini adalah panggilan kepada kesetiaan. Yesus, Tuhan kita, memanggil kita agar setia. Nah, kesetiaan kepada Yesus sebagai Tuhan sangat penting. Mengapa? Bagi credibility kesaksian kita. Nah, hidup yang tidak setia bermaksud kegagalan rohani secara total di sini. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Ellen White memerhatikan kita menyangkal Yesus Kristus sebagai Dia yang menghapus dosa-dosa dunia jika kita tidak, setelah menerima kebenaran, mengungkapkan kepada dunia akan kesan-kesan penyucian kebenaran terhadap karakter kita sendiri. Sekiranya kita bukan lelaki dan wanita yang lebih baik, jika kita tidak lebih baik hati, lebih mengasihani, lebih sopan, lebih penuh kelemah lembutan dan kasih, jika kita tidak memperlihatkan kepada orang lain mengenai kasih yang memimpin Yesus ke dunia dalam misi belas kasihannya, kita bukanlah saksi-saksi dunia tentang kuasa Yesus Kristus. Nah, bagaimana contoh yang mengasihi? Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita tidak dapat mengungsikan kasih Yesus dengan yakin kepada orang lain sebelum kita mengalaminya sendiri. Kita tidak dapat mengungsikan sesuatu yang kita tidak ada. Nah, saudara dan saudari, dunia ini penuh dengan orang yang mencari kasih dan penerimaan. Mereka merindukan kedamaian dan kebahagiaan, dan yang pasti mereka dapat mengesan kepalsuan dengan pantas. Namun saudara, keikhlasan memenangi banyak hati. Nah, saudara, di sini ada
satu cerita ilustrasi yang berkisah mengenai Tom. Nah, Tom adalah anak kepada ibu bapa yang beragama Kristen. Dia dibaptis pada usia seawal 15 tahun bersama dengan rekan-rekannya, dan itulah yang semua orang harapkan untuk dia lakukan. Dia tidak benar-benar bertobat, dan kemudiannya dia mengahwini seorang wanita Kristen yang cantik. Tetapi itu tidak menghalangnya untuk terus berjalan di atas jalan yang luas yang menuju kepada kehancuran. Bertahun-tahun kemudian, istrinya mengundang seorang pendeta untuk mengadakan kumpulan belajar Alkitab di rumah mereka. Nah, Tom tidak berminat, tetapi dia juga tidak membantah, karena dia dan pendeta itu bersahabat. Nah, sepanjang kumpulan belajar Alkitab itu berjalan, tanpa diketahui oleh semua orang, Tom mendengarkan pelajaran Alkitab itu dari bilik yang lain. Selepas beberapa minggu, dia menyertai perkumpulan itu, duduk berhampiran pintu ruangan itu tanpa ada sesiapa pun yang menyadarinya. Dia menyaksikan perubahan dalam hidup istrinya dan ahli kumpulan yang lain, dan Tom menyukai kejujuran mereka dalam mengakui kesalahan dan membuat perubahan di dalam hidup mereka. Nah, pada suatu malam dia mula menangis. Bukan air mata biasa, tetapi air mata kegembiraan dan kesedihan. Dan dia bersaksi, dia berkata, saya tidak pernah memahami message Advent. Melalui pendengaran terhadap pembelajaran ini, saya melihat Yesus dalam terang baharu. Tuhan telah memberikan saya peluang kedua dan sepasang mata yang baharu. Kini saya melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Amin. Dia dibaptis karena dia menemui kasih yang begitu menempat hati, yang tulen dan mudah tersebar. Nah, saudara dan saudari, kita pergi kepada fokus yang kedua, yaitu kepatuhan yang menyembuhkan. Nah, ketaatan adalah kebenaran yang sering difitnah dan disalaharti. Mematuhi perintah Tuhan akhirnya membawa kepada penyembuhan umat manusia dan selalu memberi manfaat kepada individu yang melakukannya. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3, ia adalah ungkapan sejati dari kasih kita terhadap Yesus. Yohanes menulis, jika kita mengasihi Allah, maka kita taat akan perintah Allah. Tidak sukar bagi kita untuk taat akan perintahnya. Ini dibuktikan melalui satu cerita ilustrasi mengenai seorang gadis yang berusia 18 tahun. Dia meninggalkan rumah untuk menuntut di sebuah university. Nah, bayangkan, pada minggu yang pertama dia mengetahui bahwa salah satu kuliahnya adalah pada petang Jumat setelah matahari terbenam. Nah, dia pergi menemui pensyarahnya
menjelaskan bahwa sebagai seorang Seventh Day Adventist, dia memelihara Sabat hari ke-7 dan tidak dapat menghadiri kuliah petang Jumat. Pensyarah itu menyatakan kekecewaannya, tetapi enggan mengubah waktu kelas itu. Gadis ini tidak merasa takut dalam menghadapi dengan situasi yang sukar ini. Sebaliknya, apa yang dia lakukan? Dia membawa masalah itu kepada Tuhan. Seminggu kemudian, pensyarah memaklumkan kepada kelas itu bahwa dia telah menukar waktu kuliah menjadi pagi Jumat. Amin. Sesuatu yang ajaib. Tanpa diketahui oleh si gadis ini, rupa-rupanya pensyarah itu telah menghubungi ibu pejabat gereja dan bertanya, benarkah orang Seventh Day Adventist memelihara Sabat hari Sabtu dari matahari terbenam pada petang hari Jumat hingga matahari terbenam pada petang Sabtu? Apabila dia mengetahui bahwa hal ini adalah benar, pensyarah itu langsung saja saudara dan saudari mengubah waktu kuliahnya. Hasilnya adalah berkat yang berganda apabila kita patuh kepada perintah Tuhan. Di mana di sini ia telah menguatkan gadis itu dalam kepercayaannya, dan pada masa yang sama ia mempengaruhi pensyarahnya dan pensyarahnya untuk menghormati dia. Dan itu membuatkan pensyarah ini mengenali kepercayaan dan gaya hidup sebagai seorang Advent. Nah, saudara dan saudari, menciptakan peluang untuk berkat. Nilai dan kebenaran kerajaan Tuhan tidak memiliki kekuatan untuk memberkati mereka yang mengenalinya, dan juga tidak dapat mempengaruhi orang lain yang tidak mengetahuinya, melainkan jika ianya dihidupkan dalam kehidupan dan tingkah laku para anggota gereja dengan penuh kesukaan, penuh sukacita. Pengakuan mempunyai kekuatan yang meyakinkan hanya apabila ia dilakukan dalam kehidupan yang nyata. Apabila kita melakukan apa yang betul, jujur dan benar, serta memperjuangkan nilai-nilai Alkitabiah kerajaan Tuhan, kita menciptakan kemungkinan bagi Tuhan, tidak hanya untuk bertindak bagi pihak kita, tetapi juga untuk menyentuh hidup orang lain. Nah, pertimbangkan pertanyaan ini dari pemazmur. Ya Tuhan, siapakah yang boleh tinggal di kemah sucimu? Siapakah yang boleh duduk di bukit sucimu? Mazmur 15 ayat yang pertama. Jawabannya jelas saudara dan saudari. Orang yang hidup tulus dan mengamalkan kebenaran serta berkata benar dalam hatinya, orang yang lidahnya tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat kepada orang lain, juga tidak mencela temannya, orang yang membenci mereka yang berkelakuan keji dan menghormati mereka yang takut akan Tuhan, orang yang tidak berganjak daripada sumpahnya meski memudaratkan dirinya. Saudara dan saudari, dunia kita remuk dan keliru. Ini berlaku di mana sahaja umat Seventh Day Adventist. Untuk menghidupkan kepercayaan kita di khalayak ramai,
kita harus menyediakan dan mengembangkannya secara pribadi. Tuhan memberikan cabaran kepada Yeremia. Apa cabarannya? Larilah ke sana kemari di jalan-jalan Yerusalem, mencari seseorang yang menegakkan keadilan dan yang mencari kebenaran. Yeremia pasal 5 ayat yang pertama. Nah, pada hari ini Tuhan masih lagi mencari orang-orang yang seperti itu. Mereka yang akan berurusan jujur dengan hal-hal yang mereka temukan. Dalam firman Tuhan yang dituliskan itu, yang hidup dengan kebenaran, beriman kepada Yesus dan mengikuti perintah-perintahnya. Saudara dan saudari, masing-masing kita boleh memberikan respon positif kepada Yesus Kristus dengan berkata, "Ya Tuhan, saya akan menjadi orang yang setia. Tolonglah saya untuk menjadi diri saya yang seharusnya sebagai seorang Kristen sejati." Respon kita memberi peluang kepada Tuhan pada saat ini untuk memberkati kita dan orang lain yang kita sentuh di sekeliling kita. Nah, inilah kegembiraan kita sebagai Seventh-day Adventist. Semoga Tuhan memberkati. Nah, sebelum saya tinggalkan kita, suka saya membawa kita sekali lagi di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih. Dan Tuhan, pada saat ini kami mahu menjawab seruan Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah saya. Terimalah kami seadanya dan jadikan kami seperti yang Engkau kehendaki dalam pekerjaan-Mu. Kami siap untuk semua tanggung jawab kami sebagai seorang Seventh-day Adventist masa kini. Tuhan, terima kasih sekali lagi karena Engkau mendengar, Engkau menjawab, dan Engkau mengampuni kami sesuai dengan kehendak dan setuju dengan rencana-Mu. Semua ini Tuhan kami serahkan hanya di dalam kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Di muka pengadilannya
Baiklah saudara, mari kita semua berdoa dan saya pimpin di dalam suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kerajaan sorga, Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi sampai selama-lamanya. Pada saat malam ini ya Tuhan, kami mau mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena firman yang sudah kami dengar pada kumpulan kebaktian Minggu Doa malam yang kedua ini, di mana kami telah disajikan oleh firman-Mu yang begitu mengangkat jiwa kami lebih dekat kepada Engkau. Biarlah semua firman yang kami dengar pada sepanjang malam ini itu menjadi sebahagian daripada hidup kami pada masa akan datang, menegur dan memimpin kami sehingga kami dibaharui pada setiap saat. Terlebih ya Tuhan, pada saat kami menunda kebaktian pada malam hari ini, Hamba-Mu ingin berdoa khusus pada semua pendengar-pendengar di seluruh daerah Rosok maupun di tempat-tempat yang lain yang mengikuti acara kebaktian ini secara live. Kiranya berkat Tuhan diberikan terus-menerus kepada setiap satu kami, sehingga kami sentiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan kami dibaharui sentiasa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau jauhilah kami daripada segala sakit penyakit yang ada di dunia ini, karena kami yakin dan percaya apabila kami setia kepada Engkau, Engkau juga setia untuk menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunkanlah segala kelemahan dan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kami panjatkan doa dan pengharapan kami kehadirat Engkau ya Tuhan. Semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami semua.